Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Amira Septianingsih, Masyitoh Mudafi'ah Haqiqah, Mutasya Rizky Alwani, dan Nurul Hasanah. Di sini kami akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila di bidang Hankam. Kasusnya adalah masuknya kapal asing ke wilayah perairan Indonesia tanpa izin. Pelanggaran wilayah di Indonesia. Ada beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran wilayah di Indonesia. Yang pertama, lemahnya keamanan laut di Indonesia. Dan yang kedua, konsekuensi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara. Dan peluang terjadinya yang cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah, baik wilayah laut, darat, dan udara wilayah Indonesia oleh negara lain. Konsekuensi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang masalah di bidang Hankam tentang pelanggaran wilayah di Indonesia. Contoh kasus pelanggaran wilayah di Indonesia. Masuknya nelayan asing ke wilayah perairan Natuna. Nelayan asing tersebut biasanya memasuki wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau saat musim utara. Pada musim utara tersebut, nelayan tidak bisa melaut karena ombak yang besar. Pada kesempatan ini, Cina memanfaatkan kesempatan yang ada dan menjadikan waktu ini sebagai waktu yang tepat untuk masuk ke wilayah Laut Natuna. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara berisi pengaturan wilayah negara, yaitu wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial dan tanah di bawah laut, hingga ruang udara di atasnya termasuk juga. Pentingnya adalah sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya sudah seharusnya dibuat peraturan tindak lanjutnya. Pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 adalah penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila pertama Pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bagian pertahanan dan keamanan nasional. Berdasarkan penjabaran pokok pikiran persatuan tersebut, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, dan demi tegaknya hak-hak warga negara, diperlukan peraturan perundang-undangan negara untuk mengatur ketertiban warga negara dalam rangka melindungi hak-hak warga negara. Masuknya nelayan asing ke Indonesia tentu saja merugikan Indonesia. Mereka mengambil ikan-ikan yang ada di laut Indonesia dan ini sangat merugikan bagi nelayan Indonesia. Dalam hal ini, hak-hak warga negara terutama nelayan Indonesia menjadi terancam. Pasal-pasal yang berkaitan. Pasal 27 ayat 3 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Dalam hal ini, hak dan kewajiban warga negara merupakan satu kesatuan, yaitu untuk ikut serta dalam membela negara. Pada satu sisi merupakan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Pasal 30 ayat 1 menyatakan hak dan kewajiban warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pada pasal 30 ayat 2 dinyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan
rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah, pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 di samping kiri dan kanan yang sudah disampaikan bahwa penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila pertama. Pokok pikiran ini adalah landasan pembangunan bidang pertahanan keamanan sosial. Sea and Coast Guard. Salah satu penyebab lemahnya keamanan laut Indonesia adalah Indonesia tidak memiliki Sea and Coast Guard. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17/2008 tentang pelayaran, Sea and Coast Guard berfungsi sebagai penjaga dan penegak peraturan perundang-undangan di laut dan pantai yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Akan tetapi di undang-undangnya tersebut, hingga saat ini Presiden belum menerbitkan peraturan lebih lanjut terkait fungsi dan tugas dari Sea and Coast Guard tersebut. Jadi, secara sistematis, pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan pada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan pada tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga dan harus mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat, dan ditujukan untuk terwujudnya keadilan dalam hidup bermasyarakat sesuai dengan Pancasila. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.